Perkembangan teknologi yang semakin pesat saat sekarang ini tentunya juga merubah pola pikiran kita ke arah yang lebih modern. Dan dapat dipastikan teknologi menjadi kebutuhan utama dalam membantu pekerjaan. Salah satunya dengan adanya Internet of Things, penggunaan teknologi dalam bekerja harus membuat nyaman penggunanya dan tidak boleh membahayakan. Untuk itulah, di ergonomi semuanya akan dirancang. Semua aspek yang berhubungan antara teknologi dan si pengguna teknologi. Perkembangan teknologi yang semakin pesat saat ini tentunya juga merubah pola pikir kita ke arah yang lebih modern. Dan dapat dipastikan teknologi menjadi kebutuhan utama dalam membantu pekerjaan. Salah satunya dengan adanya Internet of Things. Esensi dasar dari teknologi IoT adalah menghubungkan benda-benda yang tidak terhubung, maka dapat kita pantau dan melakukan kendali dengan lebih mudah dan cepat. Penggunaan teknologi dalam bekerja harus membuat nyaman penggunanya dan tidak boleh membahayakan. Untuk itu, di ergonomilah semuanya akan dirancang, baik dari semua aspek yang terhubung antara teknologi dan si pengguna teknologi. Ergonomi merupakan suatu bidang ilmu yang membahas tentang kemampuan dan keterbatasan manusia yang digunakan untuk evaluasi dan perancangan alat kerja, prosedur, lingkungan, keamanan, kesehatan, dan kenyamanan. Saat ini revolusi cara kerja sangat cepat. Dengan terhubungnya perangkat pintar seperti smartphone, smart home, hingga mesin produksi yang ada di pabrik-pabrik menandakan era baru sudah terbuka. Internet of Things atau IoT telah berkembang secara masif. Di era industri 4.0, ergonomi memegang peran penting untuk mendesain segala hal yang ergonomis. Salah satunya adalah dengan desain interface suatu website. Dalam penerapannya, ergonomi digunakan supaya interface tidak membuat orang yang menggunakannya tidak harus berpikir dua kali untuk memahami suatu menu dalam interface. Kemudian ada lagi rancangan smart product yang berbasis Internet of Things. Contoh yang paling sederhana adalah penerapan lampu yang dirancang bisa diatur menggunakan smartphone yang pastinya akan memudahkan user. Dan produk-produk lainnya yang sudah ditanam sensor yang terhubung ke internet. Dengan perkembangan teknologi sekarang, tentunya akan sangat membantu manusia dalam bekerja untuk mendapatkan hasil yang maksimal dengan pola kerja yang semakin sehat dan nyaman. Sesuai dengan tema kita kali ini, yaitu peran IoT terhadap lingkungan kerja yang ergonomis, saya akan mengundang dosen teknik industri Universitas Putra Batam, yakni Ibu Novriani Fajra STMT. Halo Ibu, apa kabar? Halo, kabar baik ya Bu ya? baik. Gimana Bu kesehariannya, lancar? Lancar seperti biasa. Oke, seperti biasa. Selain mengajar, Ibu kira-kira ada aktivitas lain lagi nggak? Kebetulan aktivitas kemarin tahun lalu sih fokus juga di weekend ada training, terus ya ngajarnya kan sambil praktikum ya, dan lainnya yaitu riset dan pengabdian. Oke, fokus di situ aja Bu ya. Iya. Gimana Bu suka dukanya selama mengajar? Ya begitulah kira-kira. Tapi itu menjadi proses saya untuk belajar juga, memperoleh ilmu juga dari mahasiswa. Jadi kita sama-sama belajar, feedback mereka menjadi bahan materi untuk saya improve cara mengajar saya gitu. Oke. Ya Bu, saat ini kita akan membahas sesuai dengan tema kita, yaitu Internet of Things. Iya. Peranan IoT itu sendiri dalam lingkungan kerja yang ergonomis. Nah, sebelum kita bahas terkait tentang tema itu lebih dalam, saya mau tanya terlebih dahulu nih, pertanyaan dasarnya. Apa sih sebenarnya Internet of Things atau IoT itu sendiri, Bu? Nah, jadi Internet of Things itu sebenarnya bagian dari salah satu program dari revolusi industri 4.0, di mana IoT itu mengenalkan kepada masyarakat bahwa segala sesuatu perangkat keras atau hardware yang dulunya tidak memberikan interaksi ke manusia, sekarang sudah memberikan interaksi ke manusia. Contohnya yaitu dengan bantuan aplikasi internet. Jadi misalnya nih ada peralatan-peralatan kerja atau peralatan rumah tangga yang biasanya tidak memberikan informasi, sekarang dengan adanya bantuan internet, jadi peralatan tersebut yang bekerja langsung untuk manusia gitu. Karena kontrol manusia berdasarkan penggunaan internet tadi gitu. Itulah IoT. Kalau gitu apa peran dari IoT itu sendiri terhadap kehidupan manusia?
peran IoT yang paling mereka bawa adalah yaitu ingin mengefektifkan dan mengefisiensikan setiap kerja manusia. Itu dia. Jadi IoT ini bisa memperingkas waktu kerja manusia yang sebelumnya memiliki durasi yang cukup lama untuk mengolah data, mengumpulkan data. Nah, dengan adanya IoT, perangkat-perangkat keras kerja mereka itu hanya berfungsi untuk memberikan informasi, lalu si manusia bisa langsung mengambil keputusan. Nah, itu dia hebatnya dari IoT. Itulah jargon yang akan dibawa oleh IoT. Berarti itu sangat berpengaruh. Gitu. Iya, sangat-sangat berpengaruh sekali. Kalau gitu, efektif dan efisien. Oke. Kalau gitu, adakah bagaimana dengan dampak keamanan dan privasi yang ditimbulkan oleh IoT ini sendiri? Nah, setiap adanya program baru maupun itu perkembangan teknologi pasti ada kelebihan dan kekurangannya dong. Nah, jadi salah satu dari kekurangannya ada IoT ini adalah security system ya. Jadi makanya IoT ini sangat-sangat menuntut yaitu adanya keamanan data. Kenapa? Karena IoT itu mengambil data dari berbagai sumber. Bisa jadi data Mbak sendiri ini yang diambil oleh IoT dari perangkat kerasnya lembaga instansi lain atau lembaga-lembaga organisasi lain gitu. Nah, makanya IoT itu menuntut adanya cyber security system. Itu dia kelemahan dari IoT gitu. Oke. Kalau tadi kita membahas tentang peran terhadap kehidupan manusia sehari-hari, nah ini sekarang tadi juga saya tanya tentang dampak darinya kan. Saya mau tanya lebih lagi itu tentang bagaimana nih dampak yang ditimbulkan oleh IoT ini sendiri terhadap aktivitas kerja manusia. Nah, jadi seperti yang awal saya udah jelasin juga. Jadi dengan IoT ini aktivitas kerja manusia itu lebih efektif dan lebih efisien. Misalnya nih, yang awalnya seorang pekerja harus mengumpulkan data secara manual, dengan bantuan IoT yang dilekatkan kepada mesin atau peralatan manusia tersebut bekerja, sehingga proses itu sudah terpangkas, itu sudah tugasnya IoT lagi, tidak tugasnya si manusia atau si pekerjanya lagi. Jadi yang pasti yang pertama mempermudah pekerjaan manusia, lebih efektif dan lebih efisien. Jadi IoT yang kedua yaitu berfungsi untuk menggantikan peran manusia yang sebelumnya melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah menjadi fungsi IoT, sehingga aktivitas manusia hanya melakukan pekerjaan yang memberikan nilai tambah dan dalam pengambilan keputusan. Kira-kira contohnya seperti apa tuh Bu ya saat ini yang lebih dikenal gitu? Yang udah mulai dikenal IoT nih yang paling sederhana tuh misalnya ada di industri ya. Di industri ada penggunaan mesin kan pastinya. Nah, mesin yang memproduksi produk tersebut dipasang sensor dan sensor itu akan memberikan informasi. Ya kan, akan mengumpulkan data melalui IoT tadi, lalu data yang telah dikumpulkan tadi itu akan diterima oleh si pekerja atau si operatornya melalui apapun. Bisa yang paling terkenal sekarang udah melalui smartphone ya, udah pakai aplikasi iOS dan Android. Nah, itu contoh yang paling sederhana. Kalau ATM kira-kira termasuk nggak Ibu ya? Kalau ATM itu belum termasuk IoT, kenapa? Karena dia belum bisa memberikan interaksi ke kita. Contoh salah satu yang paling umum, yang paling khas dari IoT itu adalah adanya notifikasi pemberitahuan kepada kita. Itu buktinya bahwa suatu perangkat telah menggunakan IoT. Gitu dia. Oke, kalau gitu saya penasaran Ibu. Seperti apa nih prinsip kerja dari IoT itu sendiri? Jadi prinsip kerja dari IoT yang pasti kita memiliki objeknya. Objeknya itu akan dilengkapi oleh peralatan hardware pendukung seperti sensor maupun monitor dan segala macamnya yang akan memberikan data yang disebut dengan data mining. Lalu IoT akan memproses data mining tersebut. Lalu IoT akan mengirimkan hasil data mining dan data pengolahan data tersebut kepada si manusia melalui perangkat lagi yang dapat diakses oleh manusia. Bisa itu laptop, tab, ataupun handphone. Lalu nanti dari peralatan yang dipegang oleh manusia tersebut yang IoT akan memberikan informasinya yaitu berupa notifikasi. Nah, setelah itu manusia akan atau si pengguna itu akan langsung dapat mengaksesnya, menggunakannya
segala sesuatu yang dikirimkan atau yang diproses oleh IoT tersebut. Nah, sehingga manusia akan mengetahui bagaimana proses kerjanya, bagaimana proses yang dilakukan oleh si mesin tersebut apabila sensornya diletakkan pada suatu objek yaitu mesin. Gitu. Oke, berarti cara kerja yang berkesinambungan ya, Bu? Iya, gitu. Jadi seperti ada ya interaksi seperti itu. Nah, Feedback gitu. Iya, ada feedback, ada interaksi. Oke, baik. Nah, membahas tentang IoT itu tidak terlepas dari yang namanya ergonomis, nilai Iya, ergonomis. Nah, saya mau tanya, apa itu Bu yang dimaksud dengan nilai ergonomis itu? Nilai ergonomis ini bertolak belakang dari suatu keilmuan yang memikirkan kebutuhan manusia. Ya, jadi lebih memikirkan kebutuhan manusia, bagaimana keterbatasan manusia itu bisa terpenuhi di sistem kerjanya, di lingkungan kerjanya. Nah, itu dia. Itu yang ergonomis. Sehingga apa? Sehingga manusia bisa menggunakan peralatan, bekerja, atau dalam kehidupan sehari-hari dalam kondisi aman, nyaman, sehat, dan efektif, efisien. Oke, kalau gitu apa nih peran dari IoT itu untuk ergonomis itu? Nah, kebetulan jadi ada suatu falsafah dari seorang pakar. Pakar ya menyatakan bahwa ergonomi sebenarnya kemunculan IoT itu bukan untuk membuat manusia menjadi autis atau membuat manusia menjadi antisosial. Oke. Nah, dengan adanya masuknya faktor ergonomi, dengan adanya peran ergonomi menyadarkan kembali IoT itu bahwa IoT bukan membuat manusia menjadi antisosial. Kenapa? Ergonomi memasukkan adanya faktor manusia ke dalam suatu sistem yang terintegrasi menggunakan internet atau yang disebut dengan istilah IoT tadi. Jadi peran ergonomi dalam IoT adalah mengingatkan lagi IoT bahwa jangan lupakan bahwa manusia punya peran penting di situ, bahwa IoT ingin menyelesaikan masalah manusia, bukan berdiri sendiri. Gitu. Oke, kalau begitu nih Bu, sejauh ini sudah seperti apa terobosan dari IoT itu sendiri dalam menciptakan lingkungan kerja yang ergonomis tadi itu? Banyak sekali bentuk aplikasi dan implementasi IoT secara ergonomis ya. Contohnya bisa diletakkan pada mesin-mesin, ada sensor pendeteksi resiko kerja. Atau misalnya ada lagi aplikasi yang bisa memberikan informasi mengenai kondisi ruang kerja. Bisa seperti itu. Terus ada juga IoT yang digunakan untuk memberikan informasi suhu pada suatu mesin sehingga bisa memberikan informasi bahwa manusia tidak boleh bekerja pada area mesin tersebut karena suhunya sedang tinggi. Nah, informasi yang seperti itu adalah bentuk sederhana aplikasi dari IoT. Jadi Internet of Things itu mempengaruhi nilai ergonomis tadi atau ergonomis yang mempengaruhi nilai IoT? Mereka saling berkaitan, jadi tidak bisa dipisahkan karena saling mendukung salah satunya. Dulu ergonomi itu lebih bentuk seperti sistem kerja yang menangani keterbatasan manusia. Nah, dengan adanya IoT itu lebih tinggi lagi manfaat ergonomi gitu. Oke. Jadi saling mendukung. Oke, saya penasaran nih Bu. Kalau begitu di dunia kerja, siapa yang memperhitungkan nilai ergonomis itu sendiri? Kalau untuk dari sisi ergonomi, biasanya di suatu perusahaan dikenal dengan departemen HSE, Health, Safety and Environment. Jadi bagian departemen tersebut yang bertanggung jawab untuk memperhatikan kondisi ergonomisnya lingkungan kerja, sistem kerja dan peralatan kerja si karyawan. Gitu. Oke, baik. Baiklah pemirsa, setelah ini kita undang salah satu narasumber lain lagi, tetap di Prodi Talk.